Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Nuri Salmia. Saya sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Tujuan posting kita hari ini, saya ingin membantu ibu untuk mencari solusi terkait permasalahan yang anak ibu alami. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah ya, Bu. Apakah waktu menuju ke sini ada kendala, Bu? Ada sih, Mbak, lumayan macet. Oh gitu ya, Bu. Biasanya ibu ke sini dengan siapa? Dan suami saya, Mbak. Apakah bisa kita memulai sesi konseling kita hari ini, Bu? Bisa, Mbak, silakan. Begini, Bu, karena anak ibu sudah beberapa hari dirawat di rumah sakit ini, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada ibu terkait gizi. Supaya nanti saat ibu memberikan makanan dapat dimakan dengan baik, dihabiskan, serta dapat membantu pertumbuhan anak ibu. Baik, Mbak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, nanti ada informasi yang saya butuhkan dari ibu. Nanti kita sharing-sharing saja ya, Bu. Baik, Mbak. Baik, Bu, berarti anak ibu sudah demam 2 hari, BAB cair 2 kali sehari, dan merasa tidak nyaman di bagian perut ya, Bu, Iya, serta Mbak. sakit kepala. Apakah ada makanan yang dikonsumsi sebelumnya dan biasanya berapa kali sehari? Ada, Mbak, anak saya konsumsi 3 kali sehari. Tapi paginya makan mie sama nasi. Tapi tahu tempenya itu 3 kali sehari. Daging sama ikan 3 kali sehari. Anak saya kurang menyukai sayur, Mbak. Tetapi saling mengusahakan agar anak saya bisa konsumsi sayur walaupun 1-3 sendok makan. Tetapi anak saya itu suka makanan olahan yang digoreng itu, Mbak. Berarti ibu mengusahakan anak ibu untuk mengonsumsi makan sayur walaupun sedikit ya, Bu? Iya, Mbak, benar. Dan anak ibu juga suka mengonsumsi makanan yang digoreng. Biasanya anak ibu mengonsumsi makanan yang digoreng itu seperti apa, Bu? Seperti daging, tempe, tahu gitu, Mbak. Bagus ya, ibu sudah berusaha untuk memberikan anak ibu sayuran walaupun sedikit. Bagus, Bu, untuk makannya udah 3 kali sehari. Tetapi untuk cara pengolahannya harus bervariasi, Bu. Contohnya seperti dikukus, dipanggang, dan direbus, Bu. Kemarin sudah timbang berat badan dan ukur tinggi badan waktu pertama kali ke sini, Bu. Sudah, Mbak. Jadi saya lihat di sini untuk berat badan anak ibu yaitu 50 kg dan tinggi badannya 160 cm ya, Bu. Lalu di sini saya mempunyai data biokimianya, Bu, yang dicek oleh dokter, yaitu sel darah merah dan sel darah putih serta infeksinya. Kalau untuk keluhan lain masih ada, Bu? Tidak ada, Mbak. Ibu, hasil dari diskusi tadi saya sudah mengecek kembali, masih banyak hal yang harus kita diskusikan bersama, Bu. Terkait temannya, sebenarnya status gizinya sudah normal, Ibu, dan untuk data biokimianya, sel darah merah, sel darah putihnya ada penurunan, Bu, dan ada terjadi infeksi di saluran pernapasan. Saya akan memberikan anak ibu diet TETP atau biasanya disebut tinggi energi, tinggi protein. Jadi di sini saya memberikan diet TETP untuk anak ibu yaitu tinggi energi, tinggi protein. Yang dimana diet tinggi energi, tinggi protein itu yang mengandung kalori dan protein di atas kebutuhan normal, Bu. Nah, di sini ada makanan yang mengandung TETP seperti telur, susu, tahu, ikan, hati sapi, kacang-kacangan, buah-buahan. Di sini ada tujuan diet dari TETP, Bu. Yang pertama, membantu meningkatkan asupan, membantu meningkatkan kadar Hb, memberikan makanan yang tidak merangsang saluran cerna. Nah, yang kedua, prinsip dan syarat dari TETP: energi tinggi, protein tinggi, lemak cukup, karbohidrat cukup, dan membatasi makanan tinggi serat dan mengandung gas. Aduh, maaf, Mbak, memotong perbicaraannya. Saya ingin bertanya, makanan yang tinggi serat dan mengandung gas itu seperti apa ya, Mbak? Oh iya, Bu, baik. Makanan yang mengandung tinggi serat itu seperti oatmeal, buah-buahan seperti pir, apel, dan brokoli. Sedangkan makanan yang mengandung gas itu seperti singkong, umbi-umbian, durian, nangka, dan lain sebagainya, Bu. Masih banyak lagi ya, Bu. Saya bisa lanjut, Bu? Bisa, Mbak, silakan. Nah, untuk yang terakhir ini memberikan makanan tinggi Fe atau zat besi, Bu, biasanya. Aduh, maaf, Mbak, bertanya lagi. Ini tentang memberikan makanan tinggi Fe. Makanan seperti apa ya, Mbak? Dan apakah ada penyerapan dan penghambat begitu? Ada, Bu, seperti daging merah, daging ayam, hati sapi, sayur-sayuran seperti bayam, daun kelor, dan yang membantu penyerapan zat besi itu yang kaya ke vitamin C, Bu, seperti kiwi, tomat, dan masih banyak lagi, Bu. Sedangkan yang untuk menghambat itu kopi, teh, dan susu.
Nah, untuk susunya ibu bisa memberikannya pada saat selingan saja ibu. Nah, di sini ada contoh menu bu. Makan paginya ada bubur ayam, kacang merah, plus wortel, dan buahnya pisang. Di sini ada selingan pagi, roti putih, jus melon. Nah, untuk makan siangnya nasi tim, telur rebus, tahu goreng, benih bayam plus wortel, dan buahnya kiwi. Sedangkan selingan sorenya biskuit, jus semangka. Nah, untuk makan malamnya bubur daging sapi plus labu siang, tempe goreng, dan jus jeruk. Nah, terakhir selingan malam bu, ada cracker dan susu sapi. Di sini saya sudah menghitung kebutuhannya bu, seperti energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Nah, selanjutnya pembagian makanan dalam sehari. Ini ada berat, URT. URT itu biasanya masuk dalam ukuran rumah tangga bu. Untuk makan pagi, buburnya 400 gram seperti 2 gelas. Ayamnya 40 gram, 1 potong bu. Nah, kacang merah 20 gram, URT-nya 2 sendok makan, wortelnya 50 gram. Nah, kalau ibu bingung untuk pengukurannya atau URT-nya seperti apa, di sini saya punya buku foto makanan ibu. Di sini saya ada contohnya bu. Misalnya buburnya kan berat 400 gram bu. Di sini tertera yang untuk mangkok besar itu 200 gram bu. Nanti ibu bisa menambahkan porsinya sesuai dari sini bu, agar mendapatkan 200 gram. Di sini saya sudah menuliskan bu. Kalau ibu masih bingung, ibu bisa lihat di sini. Nah, dan di sini juga ada makanan yang tidak dianjurkan ibu. Yang pertama itu makanan yang dimasak dengan banyak minyak. Yang kedua, pembagian makanan dalam sehari ini, apakah ada makanan anak ibu tidak menyukainya? Oleh mbak, anak saya kurang menyukai telur. Apakah ada makanan lain selain ini mbak? Oh ada bu. Di sini saya mempunyai daftar bahan makanan pendukar ibu. Anak ibu tidak menyukai telur, bisa menggantinya dengan bahan makanan lain seperti hati ayam, hati sapi, telur bebek, telur puyuh, usus sapi, daging anak sapi, bakso, dan lain sebagainya. Jadi bu, untuk leaflet dan bahan makanan pendukarnya ibu bisa bawa pulang. Terkait diet yang saya berikan tadi, apakah ibu bisa mengulang kembali makanan apa saja yang tidak dianjurkan bu? Oh, makanan seperti makanan pedas, makanan berminyak, dan yang tidak sehat mbak. Apakah masih ada yang ditanyakan lagi bu sebelum kita mengakhiri konseling hari ini? Tidak ada mbak. Baik ibu, saya akan menjadwalkan ulang sesi konseling selanjutnya untuk 3 hari ke depannya. Apakah ibu bisa? Bisa mbak. Kita akan mengakhiri sesi konseling kita hari ini. Semoga anak ibu sehat selalu, cepat sembuh, dan ibu bisa menjaga kesehatan juga. Baik mbak, terima kasih.